Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Mukarram Ustaz Haji Jailani SAG, para bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Baitul Muttaqin, wabil khusus Sahibul Bait keluarga besar almarhum Bapak Haji Nugroho Bambang Sudibyo, serta keluarga saudara Muhammad Habibi. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam hari ini diiringi dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa air hujan yang mudah-mudahan hujan yang turun menjadi rahmat buat kita semua. Alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan dua kaki kita, mengayunkan dua tangan kita duduk simpu di majlis yang mulia dalam rangka silaturahim dan juga menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini yang kita iringi dengan niat ikhlas lillahi ta'ala menjadi catatan amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para bapak saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, sebelum kita masuk materi pelajaran kita, kitab Fathul Qorib, pada malam hari ini mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran Shalatul Fatihah. Yang pertama kita niatkan khusus untuk arwah almarhumah orang-orang tua kita, sanak saudara kita, kerabat kita, ahli majelis kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita berpulang rahmatullah. Berkhusus keluarga daripada sahibul bait, di antaranya almarhum Haji Yunus bin Marhasan, almarhumah Haji Sanah binti Ridin, almarhum Imam Sudibyo bin Bulan, almarhum Haji Nugroho bin Bambang Sudibyo bin Imam Sudibyo, almarhumah Sohardini binti Haji Nugroho Bambang Sudibyo, almarhum Nurdin bin Naim, almarhumah Gania binti Gania Bahira binti Yogi Punto Prayitno, almarhum Galih bin David Rianto, almarhum Tata Suparta bin Haji Yunus, almarhumah Maryama binti Haji Yunus, almarhum Makmur bin Umar, almarhumah Ernawati binti Makmur, almarhum Rini bin Bulan, almarhumah Emah binti Bulan, almarhumah Sudi Maharan Norheni binti Imam Sudibyo, almarhum Prihatmo binti Imam Sudibyo, almarhum Mugeni bin Mahali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah almarhumah semasa hidupnya. Allah jadikan kubur-kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat orang-orang tua kita, ayah ibu kita, guru-guru kita yang masih ada, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan iman Islam, sehat jasmani dan rohani. Allah berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Dengan wasilah shalatul Fatihah ini pula kita bermohon, mudah-mudahan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang dalam keadaan kurang sehat, di antaranya Bapak Nana Supriyatna, juga Bapak Sunarso, dan juga para orang-orang tua kita, saudara-saudara kita lainnya yang mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, sehatkan sedapat sejakalah panjang umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita yang hadir pada malam hari ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah sehatkan jasmani maupun rohani kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, turunan kita menjadi turunan yang soleh dan soleha. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan keberkahan, kemudahan dalam menuntut ilmu, kepahaman dalam menuntut ilmu serta dapat mengamalkannya. Negeri kita, Indonesia tercinta, kampung kita, Kampung Wadas dan sekitarnya, Pekalongan dan Belas, diberikan, dijauhkan daripada bala dan malapetaka, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi Covid-19, agar supaya dalam 2 bulan, 1 bulan yang akan datang, kurang lebih tanggal 11 April kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah surat Al-Fatihah itulah saya atas nama kami, atas nama DKM Musholla Baitul Muttaqin, mengucapkan ribuan terima kasih atas infak sedekah untuk perbaikan dan renovasi Musholla Baitul Muttaqin menjelang Ramadan 1442 Hijriah, yang juga pahalanya dikhususkan buat dari infak sedekah yang kami terima sebesar Rp3.250.000. Pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Haji Ahmad bin Haji Nasaruddin, Haji Nur Hasan bin Abdul Rahim, almarhumah Haji Sawiyah binti Haji Nasar, almarhum Haji Junib bin Burhan, almarhumah Samsiah binti Harun, almarhum Haji Nadio bin Bulan, almarhumah Haji Marqonah binti Bulan, almarhum Haji Sa'ir bin Ba'ong, almarhumah Haji Nuraini binti Bulan, almarhum Iduk bin Derun, almarhumah Manisah binti Manis bin Bulan binti Bulan, almarhum Haji Ma'mun bin Haji Idi, almarhum Sabni bin Tabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur-kuburnya raudhah min riyadil jinan, termasuknya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
والكرم وصل ربي على المختار من طلعت شمس النهار ولا تنظم الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasyakirin hamdan na'ibin hamdan wabil kafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Allahumma ta'ala butuhan aribi bi hikmatika wa sunai rahmatika wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qina min dzallillahi wa qina bi nuril fahmi wa ta'ala bi ma'rifatil ilmi. Zainal mabatika min wazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil 'ilmi wa qina bit tawfiq bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi yang saya hormati jemaah kajian yang sudah mutakin sahibul bait sudah beserta keluarga. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama dengan hadir dalam rangka berabul ilmi dan silaturahmi. Dan harapan Allah Subhanahu wa taala dengan hadiran kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi wa bi dhikrihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umuri tukhalifu biha al-mar'atu rajula fi sholati. Ada faslun, ini pasal fi umuri tukhalifu biha al-mar'at, pada perkara-perkara tukhalifu bihal mar'atu, yang berlainan atau yang berbeda, biha padanya perkara, al mar'atu itu oleh perempuan dengan laki-laki, bis sholati di dalam sholat. Jadi di dalam sholat ini ada perkara-perkara yang berbeda pada saat pelaksanaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita belajar sih kayak betul ini enggak, kayaknya dicari mana betul pori. Jadi ternyata kalau sepintas lalu mah kayaknya hampir sama ya. Kita bisa lihat istri kita
Sembahyangnya kira-kira sama nggak sama sembahyang kita? Hah? Sama ya? Ternyata di sini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya nanti yang punya istri lihat sholatnya istri kita. Ya. Ternyata di dalam fikih itu antara sholat perempuan dengan laki-laki ada berbeda. Di mana nanti perbedaannya? Wa dzakarul musannifu dzalika fi kaunihi, dan telah menyebutkan musannif dzalika demikian fi kaunihi di dalam perkataannya. Wal mar'atu tukhalifu rajula fi khamsati asya, dan bermula perempuan itu berbeda dengan laki-laki fi khamsati asya pada 5 perkara. Jadi perempuan berbeda dengan laki-laki di dalam 5 perkara. Kita bahas yang laki-laki. Parrojulu yujafi ayarfa'u mirfaqahi andan bayi. Parrojulu maka bermula laki-laki, yujafi merenggangkan, ayarfa'u itu mengangkat, mirfaqahi sikunya an bayi dari lambungnya. Jadi lambung. Jadi kalau perempuan, kalau laki-laki agak begini laki. Kalau perempuan, ya ini mengangkat, ini lambung kita kan. Kita main gini kan. Kalau perempuan, jadi diangkat nih. Jadi mengangkat siku kita, anjain bayi dari ini lambung, berarti diangkat, gitu. Jangan nempelin. Iya. Kayak apa ya? Kalau laki Allahu Akbar tuh. Jadi beda gitu. Jadi mengangkat ya, siku anjain bayi dari lambung. Jadi merenggangkan. Ini kan kalau lambungnya harus renggang dengan sama tuh laki-laki. Ini jangan gitu bayang. Ya segitu. Ini renggang. Lambung. Artinya dari lambung ini harus ya jarak. Jadi siku kita dari lambung. Iya, itu lambung. Anjan bayi dari lambung mengangkat siku anjan bayi dari, jadi direnggangin, merenggangkan. Ya. Wa yaqilu ayarfa'u batnahu an fakhzaihi fi ru'i wasujudi. Wa yaqilu ayarfa'u itu bahu mengangkat, batnahu akan perutnya, an fakhzaihi dari pahanya, fi ruku'i pada waktu ruku, wasujudi dan juga pada waktu sujud. Jadi itu. Jadi mengangkat perut dari pahanya di dalam ruku dan sujud. Jadi apa ya? Ya. Kalau laki-laki, ya ini perutnya agak diangkat dari pahanya. kalau perempuan Iya, itu perempuan begitu. Jangan laki-laki main begini. Hah? Ada lihat main laki-laki begini. Iya. Kalau laki-laki begini tuh. Tuh. Megar ya. Iya. Jadi perempuan dia nanti begini. iya, perempuan itu gitu. Jadi mengangkat perut anfah zaihi dari pahanya, firukui wasujudi pada ketika ruku dan sujud. Ruku juga mana? Coba waktu ruku. Kalau laki-laki gitu ya. Nah, kalau perempuan tuh begitu. Ini maaf, ini harus ditahan nih, ini harus Iya. ditahan gitu. Jadi mengangkat perut, tahan gitu. Ya kan gitu kan ketahan ya. Ya kalau kita coba gitu. Jadi jangan kita begini. Kalau laki-laki jangan begini, harus begini. Kata Nabi mah kata Damalik mah ketiak lagi apa kelihatan. Begitu. Itu kan itu. Jangan begini ya. Terus ada nggak masih gitu? Ada. Itu jangan. Itu berbeda itu. Kan di sini kita jadi mengangkat perut dari pahanya, firukui waktu ruku dan sujud. Iya, ruku juga gini. Iya, iya, gitu. Itu beda, laki-laki mungkin enggak, kalau masalah laki-laki itu beda dengan perempuan gitu. Jadi laki-laki kan
apa ya? Ya ototnya ya beda begitu. Jadi jangan. Nah ini ternyata ada perbedaan, tetapi masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Ini keutamaan ya sholatnya. Jadi ternyata ada perbedaan. Jadi wayakilu ayyarfa'u batnahu, yaitu mengangkat perutnya an bakhzaihi, dari pahanya, firruku'i wasujudi, pada ketika ruku dan sujud. Yang ketiga, wayajharu fi maudhi'il jahri, dan menjahar, mengeraskan fi maudhi'il jahri, pada tempat-tempat jahar. Jadi wa taqaddama bayanuhu fi maudhi, dan sungguh terdahulu penjelasan fi maudhi, pada tempat-tempatnya. Kan udah dijelasin ya. Jadi laki-laki itu mengeraskan suaranya di tempat-tempat yang keras, yang dijahar. Ya. Jangan sholat. Bagaimana ini kalau sholat? Ini kan kadang-kadang ada saya kemarin kebetulan saya itu sembahyang habis zuhur ya, sembahyang zuhur. Memang di Masjid Hasyim Asy'ari itu sound sistemnya itu sensitif ya. Yang imam waktu itu Ustaz Sobri langsung ditegur dan Kiai Mahfud Asyirun. Artinya pada saat membaca itu pun baca Fatihahnya jangan sampai mengganggu karena sir. Jadi kalau kita sir itu jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya. Karena kalau Hasyim Asy'ari itu sensitif dijauhi. Jadi sebetulnya nggak boleh mengganggu yang jamaah yang lain. Memang pada saat kita jahar, itu jaharnya itu pada saat takbir. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu kalau sembahyang zuhur, itu kalau jamaahnya banyak, jangan sampai imam itu enggak kedengeran suara takbir. Dia Yusuf Mubarak sampai ngangkat, ini imam udah bangun belum? Ternyata imam udah berdiri, kita mesti sujud aja. Emang begitu. Kalau begitu boleh. Ya, misalkan kita ngirimin imam di Masjid Hasyim Asy'ari, Allahu Akbar. Baca, tapi bacanya nggak boleh mengganggu dengan yang lain. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Supaya tahu kita gerakan imam. Ini imam lagi sujud, imam lagi ruku, waktu iktidal dan sebagainya, harus tahu. Karena kita imamin orang. Kecuali kita sembahyang sendiri, karena kita kan komando. Ya, begitu. Jadi jangan sampai apa sembahyang, misalkan di masjid atau di mushola, kebetulan sembahyang ini jamaahnya syarat zuhur yang lumayan banyak. Jangan sampai imam ini seakan-akan sembahyang sendiri. Apa bingung? Apa yang ngomong sih? Apa yang ngintip? Ini imam udah bangun belum ya gitu. Ya gitu. Jadi ketika jahar di tempat jahar kita jahar, di tempat sir kita begitu. Bagaimana ini orang perempuan? Terbeda nih. Ini orang laki-laki, kalau tempat jahar ya jahar. Ya sembahyang apa jahar? Sembahyang apa yang jahar yang keras? Sembahyang maghrib, isya dan subuh. Ya harus kedengeran, harus jelas gitu. Jadi ini bagi laki-laki. Memang sudah dijelaskan dulu ya, jelaskan dulu tentang tempat-tempat yang harus jahar. Nah, wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabaha. Wa idza nabahu, apabila nabahu artinya mengenai atau menimpa, asabahu artinya mengenai, syai'un sesuatu fi sholati di dalam sholat sabaha, maka hendaklah membaca tasbih. Jadi apabila kebetulan mengenai atau menimpa kita di dalam sholat,
ada kesalahan maksudnya. Fayaqulu, maka ucapkanlah subhanallahi bi qasdi dzikri faqat. Kita membaca subhanallah bi qasdi dzikri dengan tujuan di zikir. Ini kira-kira kalau ngingetin orang imam yang salah tujuannya zikir apa ngingetin? Kalau ngingetin batal sholatnya. Batal. Jadi harus ada niat dalam. Jadi ini ya. Jadi apa tujuan subhanallahi bi qasdi dzikri faqat? Udah tujuan zikir aja. Minta beda dia. Bingung kita ya. Kita pada saat imam salah pasti niat kita pasti mengingetin imam yang salah. Batal sholat kita. Sekarang saya tanya, imam lagi salah, tujuannya kita zikir atau ngingetin imam salah? Ya kan ngingetin. Kalau ngingetin batal kita kalau ujungnya. Kan serba salah ini. Iya mana kayak gitu. Neta. Au ma'al i'lami atau beserta memberitahu ya. Au atlaqo atau dia mengutlakan lam tabtul sholatuhu. Nah, tidak batal sholatnya. Awil i'lami faqat batalat atau dia hanya memberitahu saja. Faqat hanya memberitahu saja batalat maka batal sholatnya. Itu tadi tuh tujuan memberitahu apa memberitahu? Pada saat imam baru rokaat apa? Biasanya yang sering salah imam pada saat apa? Tahiyatul awal ya itu. Nah, tahiyatul Iya awal imam dia kira dia baru 1 rakaat. Ya, dia kira baru 1. Kita makmum sudah 2, jangan ngikutin. Ini imam ketahuan, dia yakinnya 1. Kita yakinnya 2, jangan ngikutin imam. Pada saat imam kita jamaah udah yakin bahwa kita sholat ini udah 2 rakaat. Imam naik, langsung misalkan kita sebagai jamaah pada saat mau naik subhanallah. Pada saat baca subhanallah tujuannya hanya untuk memberitahu bahwa imam ini salah, batal sholat kita. Batal. Itu tuh. Ya kan ya? Awil iklami faqat batalan. Atau tujuannya memberitahu bahwa imam ini salah, faqat memberitahu doang, batalan, maka batal sholat. Jadi tujuannya di saya tanya, pada saat imam lagi salah, tujuan kita memberitahu imam yang salah atau tujuannya zikir? Ya, mengingat imam yang salah batal. Awil iklami faqat batalat apa? Atau dia hanya untuk mengingatkan, memberitahu imam yang salah, batal sholatnya. Terus bagaimana? Ya kita tujuannya itu dikir subhanallah because dzikri faqat. Hanya tujuannya di zikir. Ini kira-kira kita lagi sembahyang, imam lagi salah, tujuannya memberitahu imam yang salah atau zikir? Memberitahu. Kalau memberitahu batal, berarti imam batal kita batal. Kalau diterusin bagaimana? Nah, kayak tadi itu pada saat imam dia yakin bahwa dia hanya 1 rakaat. Pada saat imam naik ke atas, kita makmum jangan ngikutin imam. Jangan ikutin, nungguin aja yarin. Nungguin sampai nanti tahiyat awal. Kalau imam naik kita naik, kita yakin 2 lah. Nanti akhirnya sembahyang dia batal kita, yang lebih rakaat. Nungguin, nyari imam sendiri. Paham enggak? Jadi kata wailil maghdubi alaihim waladdallin. Dia bisa kali amin. Wah, jadi imam gua salah. Iya. Udah.
pada saat begitu imam nanti ruku, sujud biasa karena udah berdiri tegak. Baca Fatihah, setelah Fatihah nanti diakhiri sujud sahwi. Jadi begini. Jadi pada saat imam salah jangan ikutin imam yang salah. Pemimpin salah masa ikutin pemimpin salah? Ya. Kira-kira kalau pemimpin salah kita ikutin nggak? Jangan. Pemimpin salah ikutin. Nah, gitu. Jadi, nah ini jadi masalah pada saat imam itu terjadi menimpa kepada dirinya satu kesalahan, pasti kita ini mengingatkan imam atau memberitahu imam bahwa imam itu sedang salah dari pelaksanaan sholat. Kalau tujuannya itu, maka batal sholat kita. Saya tanya, bapak-bapak, kalau imam salah baca subhanallah, tujuannya zikir atau memberitahu imam yang salah? Kalau memberitahu kalau memberitahu saja batalat, maka batal sholatnya. Itu serba salah ini ya, ya, serba salah kan ya? Ya udah, tujuannya zikir aja udah. Oke, ada pertanyaan. Setelah kita mengkaji, mempelajari sekarang, ini memang masalah kan? Terus suatu saat terjadi begitu, ya kita melihat zikir. Tapi setelah kita zikir gitu. Tapi kita masih ingat kemarin kami apa? Kalau ini salah, kalau diingatin batal gitu maksudnya gitu. Jadi ada ngucap gitu tuh, ada ngucap ngingetin juga gitu maksudnya. Tapi itu mah halusinasi. Tuh, tapi di sini ada ini tujuannya zikir fakot awil ma'al iklami ma'amali bersama memberitahu. Iya, niatnya zikir dan juga memberitahu. Ini yang nggak boleh memberitahu orang. Zikir dan juga memberitahu. Pasti tujuan pertama zikir. Ya, saya nanya begitu Bang Usul, besok nanya dia besok ya. Amal ilami atau dia zikir atau bersama memberitahu. Ini yang nggak boleh mah. Ngingetin doang. Awil ilami pakot atau dia ini hanya memberitahu saja, ya mengingatkan imam, hanya tujuan itu doang. Itu baca. Yang kedua, maaf ya. Kalau yang kedua, ya mungkin kalau sekarang sudah enggak kali ya. Kalau dulu mah orang kalau udah subhanallah, ini imam kalau kayak bilang tadi, kalau si imam yang baru satu, maka si imam masih lanjut tuh. Tapi si makmum subhanallah lagi gitu. Sampai 2 kali. Kalau dulu begitu, kalau subhanallah gitu kan ya. Nah itu cukup sekali doang atau boleh diulang? Padahal sebenarnya imam udah menyadari tuh bahwa dia kesalahan. Iya. Sebetulnya pemberitahuan itu sekali juga sudah cukup. Yang penting imam itu paham. Kalau subhanallah berarti saya sedang salah, ada kesalahan. Itu yang imam. Makanya imam ini harus betul-betul paham, ya, betul-betul paham apabila ada kesalahan, dia harus paham, ya, yang diberitahu oleh si makmum. Jadi sebetulnya cukup sekalian subhanallah. Jadi yang kedua, pembacaan kita harus didengarkan oleh imam. Iya, jangan semuanya, satu aja. Makanya yang gini, yang negor itu adanya di belakang imam, yang belakang imam, ya. Pada saat dia negor, belum tentu dia itu yang sampingnya nggak paham kesalahan imam, ya kan ya. Misalkan begini, yang di belakang kita, yang kedua, mungkin dia harus sembahyang konsentrasi. Kayaknya imam bener ya. Oh kita lihat dia subhanallah. Karena yang lagi begitu itu dia sembahyang konsentrasi. Sedangkan yang di belakang lagi konsentrasi sebenarnya ternyata imam salah. Yang sebelahnya ini memang hanya dia tahu bahwa imam salah karena tadi itu yang temannya memberitahu, ya kan ya? Ada yang begitu nggak? Ada. Kebanyakan begini, ada yang ragu-ragu,
yang satu sebelahnya diam, yang sebelah sananya naik. Ada nggak gitu? Ada ini. Masing-masing kalau Iya, pikirannya ada yang gitu. Kenapa? Keyakinan berbeda. Kalau saya yakin bahwa imam ini misalkan sama dengan saya, kali satu lagi enggak, orang imam berdua rakaat gitu. Nah ini bagaimana? Ya itu keyakinan masing-masing, jangan diikutin sama yang lain. Begitu. Jadi apa ya? Memang di dalam sholat berjamaah ini kita kan ini kan kalau namanya memberitahu kan di dalam sholat berjamaah. Kalau sembahyang sendiri ada yang ngasih tahu nggak? Nggak ada. Ini dalam sholat berjamaah begitu. Jadi pada saat kita, jadi jangan sampai imam udah berdiri tegak masih baca subhanallah, jangan. Kalau imam udah mau berdiri tegak, dia membaca subhanallah, imam kembali lagi, batal sholatnya. Bagaimana caranya? Imam baca Fatihah dulu, tegak dulu, ya ini baca Fatihah. Ya, nanti kan begini sembahyang Isya pada tahiyat awal kita makmum bahwa kita yang makmum itu sudah yakin bahwa 2 rakaat. Imam baru 1. Pada saat imam mau naik kita baca subhanallah. Subhanallah, imam masih naik juga, udahin. Nah, pasti nanti dia yakin bahwa dia baru 1, nggak ada yang amin. Paham nggak? Pas pada berdiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Loh, nggak ada yang amin. Berarti saya sembahyang kurang 1, tapi diyakinnya tadi yakinnya baru 1. Iya. Berarti itu tadi jam makmum ini 2, saya baru 1. Udah. Allahu Akbar. Rukuk tetap imam. Demi Allah, liman hamidah. Karena kenapa? Dia si makmum pada saat dia yakin 1, dia udah baru dia yakinnya baru 1 rakaat. Kalau makmum yakinnya 2. Jadi begitu. Jadi jangan sampai imam itu salah, kita ngikutin salah. Kalau imam salah jadi ikutin. Begitu. Kenapa? Ya. Itu Pak Kiai mau tanya dulu nih, kalau masalah niatnya gimana itu? Apa kita keluar dari niat dari ikut imam atau tidak gitu? Ya. Dalam hati kita maksudnya kalau imam itu salah kan otomatis kita nggak ngikutin dia. Enggak, salahnya itu kalau hilangan rakaat kita tetap ngikutin. Cuman kita duduk aja sampai ruku, imam sujud, udah kita tenang aja, udah hari imam mah dilakuin sendiri. jangan keluar, jangan Kita nggak boleh mumpar ini apabila imam baca Fatihahnya rusak, baca surahnya rusak, boleh mumpar rokok. Begitu itu nggak boleh mumpar rokok. Karena ini masalah kesalahan bukan kesalahan bacaan. Jadi tetap kita nunggu ini imam. Udah duduk. Imam kan begitu. Pas pada saat karena sholat jahar, pada saat amin nggak ada yang amin. Amin. Ternyata ada juga yang tadi ragu-ragu, cuma 1 orang atau 2 orang ikut amin. Berarti masih ada teman saya ini. Ternyata ini yang 1, 2 ini mungkin dia ragu-ragu. Padahal mah ada keyakinan. Berhubung tadi pengen ngikutin imam aja, bener kali ya kita baru bangun. Tadi berdua, pas imam bangun dia ngikut bangun. Nah ini makanya nggak boleh ada keraguan. Al yakinu la yazalu fisakhi. Jadi keyakinan itu tidak menghilangkan daripada keraguan. Nggak boleh kalau udah yakin mah nggak boleh. Jadi gitu ya. Jadi kita memang paham ya ya? Wa auratul rajuli ma bainas surrati wa rukbatihi, dan aurat laki-laki antara pusat wa rukbatihi dan lutut. Amma huma falaisa minal aurati wala ma fawqahuma. Amma dan apapun huma keduanya, falaisa maka keduanya surah dan rukbah itu minal aurati daripada aurat, wala ma'fahumah dan bukan apa-apa yang ada di atasnya di antara rukbah, surah dan rukbah. Jadi antara aurat laki-laki dari mulai sini
sampai busuk. Jadi kalau laki-laki pakai celana segini, kita lihat sama-sama laki-laki tetap hukumnya dosa. Biarpun laki-laki, misalkan teman kita, kenal aurat laki-laki dari sini ke sini, dia pakai celana segini, ini dosa kita lihat. Biar sama-sama laki kena aurat banget nggak boleh. Biar laki-laki enggak. Jangan dengkul. Nggak boleh, misalkan begini. Laki-laki antara lutut dan pusat. Pada saat laki-laki di sini kita melihat, boleh nggak hukumnya? Nggak boleh, aurat. Biarpun sama-sama laki-laki, nggak boleh. Makanya ada batasannya. Laki-laki kalau bisa ceritanya segini, Bawa dengkul. segini. Dengkul dah ya. Laki-laki nggak yang nggak boleh, apalagi perempuan. Perempuan malah. Ya, dia mata di sana nih ya, di pasar Sebar. Laki-laki nggak boleh ngeliat perempuan segini. Segini boleh nggak? Enggak mau. Iya. Karena merapat semua itu. Lah, coba. Bodinya. Aurat tuh ini mabain asura warubah. Aurat laki-laki antara nih tumit dan pusat rukbah ya. Surah itu pusat dan bagaimana ke atasnya? Bukan aurat. Ya. Boleh nggak perempuan laki-laki pakai gini dong ke atas? Boleh, karena ini bukan ke bawahnya. Makanya kalau pakai ihram jangan dibawa pusar. Ya, kan pusar. Pakai apa? Teman begini. Jangan sampai kita pakai ihram di bawah pusar. Jangan di atas. Peniti baina surah warubah. Boleh. Tapi kan kita udah biasa aja ya. Kalau ngerti. Karena dianggapnya laki-laki sama laki-laki. Padahal mendosa hukumnya biarpun laki-laki. Ini kita ngomongin aurat laki-laki nih dulu, bukan perempuan. Laki-laki. Jadi kalau laki-laki segini, kita lihat teman kita pakai tangan kita lihat tetap aurat nggak boleh. Berarti kalau kita mau melaksanakan sholat juga nggak apa ya? Ini. Misalnya sama saja, cuman ada pokok kira-kira ente menghadap Pak Jokowi pakai tangan kedua, boleh nggak? gitu kan aurat ini. Iya. Iya. Iya, surah warubah sembahyang segini boleh nggak salah itu? Sah. Ya, itu menghadap pokok kira-kira bagaimana biar saya juga rapi. Ente ngadap kan katanya ente menghadapi Bapak Presiden Pak Jokowi pakai kaos oblong, pakai gitu kira-kira nggak ada masalah. Iya, ngadapin presiden aja takut. Oh lagi apalagi ngadapin ya kurang sama. Kurang iya. Maksudnya ini gitu. Orang lain Sama juga perempuan yang abid, ya. Abid ini sama dengan laki. Perempuan apa? Abid. Zaman dulu kan abid budak itu sama laki-laki emang. Jadi ya, berarti jangan celananya selalu segini. Jangan celana segini. Karena enak banget ya kita udah dosa gini aja mending nih. Kalau perempuan ya mata ya. Iya, perempuan dosa juga lega banget. Impas. Iya. Jadi nah nih wal mar'atu dan perempuan tukhalifur berbeda dengan laki-laki fil khamsatil madhkurati di dalam 5 yang telah disebutkan. Baiklah sesungguhnya perempuan itu tadummu ba'daha ila ba'd, ya, mengumpulkan sebagian lagi kepada sebagian yang lainnya. Ya. Kalau perempuan mengumpulkan batul siku batnaha dan merapatkan perutnya bipah zaiha dengan 2 pahanya piruki dia wasujudia pada ketika ruku dan sujud. Jadi mengumpulkan sebagian pada sebagian yang
lain dan merapatkan batnaha akan perutnya di bahzaiha dengan dua pahanya piruqi wasujudi pada ketika ruku dan sujud. Itu kayak tadi begitu dirapetin. Kalau begitu tuh kalau ruku ya coba ruku dan sujud. Ya coba dipraktekin kan sholat perempuan tergerak ini orang perempuan kalau supaya merapatkan batnaha perutnya pada ketika ruku dan sujud. Memang kakinya juga jangan apa? Jangan terlalu kayak kaki. Iya, nah iya itu. Kalau laki-laki itu di dalam kitab Kifayatul Akhyar sejengkal Laki-laki laki-laki. gini gitu. Laki-laki sejengkal. Jadi antara kak di sini waktu kita berdiri segini jaraknya. Segini maksudnya antara kaki kanan dan kaki kiri segini. Coba sejengkal kalau laki-laki ya sejengkal. Yang kedua, pada saat kita berdiri itu kalau bisa jangan yang nanti begini, nanti nggak ke arah kiblat. Jadi kaki kita lurus. Jadi jangan begini. Si Jani ini ke kiblat. Tuh jangan begini. Jangan begini. Harus begitu. Kan ke sono. Nanti kalau begini, sono. Begitu. Gitu. Nah, gitu. Jadi jangan begini. Ini tapi maksud tadi harus Sono kiblatnya harus sono lurus. Iya lurus begini. Maksudnya jangan gini nih. Atau jangan begitu bukan. Nah, tadi perempuan tadi bagaimana ruku dan Ya, sujud? perempuan tadi. Rukunya udah tadi Oke, gini tapi Ya. kan memang kakinya juga enggak tadi. agak diginiin. Ya, jangan begini kalau perempuan nah begitu. Itu artinya merapatkan. merapatkan. Iya. Si pahanya Mengumpulkan, iya. rapat begitu. Ya, merapatkan perutnya dengan paha Paha. ketika ruku dan sujud. Sujud juga begitu. Coba sujud. Nah, begitu tuh. Kalau laki-laki tadi beda nggak? Tuh. Nah gitu. Jadi laki-laki gitu. Jadi lantar jangan sampai bini kita sembahyang begini. Wih, lu gitu kan? Istri kita sembahyang begini, jangan gitu. Oh itu gitu. Ada yang ganu. Iya, kita praktekin. Makanya pulang praktekin pada ketika ruku dan sujud dan juga pada saat dia begini. Nah, ini Tapi ini curiga ngapain Pak? karena gini ya. Kalau tadi lu apa? Liatin aja deh. Gitu. Iya. Kalau apa? Senakapnya gini dia. Iya. Gitu kan? Laki ada di tadi mengangkat itu tadi dari lambungnya. Kalau ini perempuan. Jadi gitu ya. Nanti kita kenapa? Sholatnya perempuan, orang perempuan tanggung jawab laki-laki. Tanggung jawabnya bukan apa juga masalah ibadah. Ya kan ya? Ya tanggung jawab. Makanya kan arijalu qawwamuna 'ala nisa laki-laki. Ya, pulang. Kita coba, Mak. Coba saya lihat sembahyang mah gimana. Kalau dia udah benar, ya udah. Kalau dia sembahyangnya salah, ya benerin. Masalah-masalah ibadah itu laki-laki punya tanggung jawab bukan apa-apa. Oh, ibadah juga siapa? Berperanan penting siapa laki? Laki-laki gitu. Ya kalau seandainya istri kita sudah bagus ya udah. Ya. Jadi gitu. Jadi berbeda. Watah fitu sautaha dan merendahkan akan suaranya in sholat bihadrati rajulil ajnabi ya. Jikalau dia sholat dengan hadirnya laki-laki ajnabi artinya orang asing, orang lain. Jadi apa? Merendahkan suaranya. Kalau dia sholat kebetulan ada laki-laki yang bukan mahram, maaf gitu. Usul Mubarak lagi sembahyang, bininya nih kayak putri. Di situ di rumahnya ada orang laki-laki yang ajani itu artinya bukan mahram orang lain. Jadi bininya jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau depan suami enggak apa-apa. Nah, depan suami, depan anak enggak apa-apa. Pada ketika zahar, dia harus zahar. Disunahkan perempuan.
Jadi jangan sampai perempuan ini sembahyang di kamar, di samping lakinya sembahyang sir, padahal di tempat jahar. Memang disunahkan jahar. Yang nggak boleh dia merendahkan suaranya kalau hadis itu hadir dengan laki-laki yang bukan mahramnya, artinya orang asing, orang lain. Kalau orang lain mah biarpun sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib, bacanya sir karena aurat, ya kan ya. Pas begitu udah selesai, kata tamu Yusuf Mubarok, suara ini lu cakep juga soalnya. Ya kan dengar tadi tuh ya nggak boleh. Iya kan ya. Kenapa? Ya yang nilainya orang lain. Harusnya nilainya suaminya kan gitu. Ini dalam sholat gitu. Iya. Jadi di depan suami boleh nggak? Boleh. Maksudnya dihadir oleh suami pada sholat maghrib, isya dan subuh. Nah, nih, baik sholat munfaridatan, maka jikalau dia sholat munfaridatan sendirian, anhum daripada mereka jaharot artinya dijahar. Ya kalau sholat sendiri jahar, kalau di tempatnya dia contohnya sholat maghrib, isya dan subuh. Kalau munfaridatan, kalau dia sembahyang sendiri atau sembahyang dihadir dengan anak suami. Ntar ngomong gini, mah bayang maghrib pelan banget. Lo kan Buang saya. saya kan perempuan. Terus kan saya kan suami kamu, di depan suami nggak boleh, harus pelan juga. Ya nggak apa-apa di depan suami mah. Boleh nggak? Di dekat boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh mah apa? Bihadratin rijalin al-ajanibi, yakni laki-laki yang ajanib artinya asing. Asing ini artinya apa? Orang lain. Begitu. Kalau suami apa? Udah mah apa? Enggak baca suaranya kencang. Orang suara mama suaranya udah sembayangnya, Fatihahnya udah rusak, begitu. Masa sembayang sir mulu, nggak tahu istrinya baca Fatihahnya belum bisa, takut ditegur sama suaminya. Sir mulu, jadi sekali-kali boleh. Ya. Jadi kalau sembayang sendiri, maka kalian jahar keras. Artinya memang pada saat itu di tempat yang jahar. Kita sholat apa? Maghrib, isya dan subuh. Wa idana bahat syai'un fis sholati sofakot. Apabila mengenai syai'un sesuatu fis sholati di dalam sholat sofakot, maka dia menepukkan bidorbi batnil yamini dengan memukulkan telapak kanan ala dhahri aroli simali di atas luarnya tangan kanan yang kiri. Jadi menepukkan dalam menepuk bibat batnil yamini, telapaknya bagian dalamnya kanan ala dhahri simali ke atas bagian yang luar yang sebelah kiri. Ya. Jadi luar bagian kiri menepukkan telapak yang kanan di luar. Begini kanan di atas ini. Jadi nggak terlalu kedengeran. Ini gini, ini kan, gini ya. Ini saya perempuan sama. Iya. Jangan kita ngikutin Perempuan. Bagaimana kalau sembahyang imamnya perempuan? Nggak boleh. Misalkan imamnya perempuan, kita ngikut sembahyang, jamaah boleh nggak? Ya. Sekalipun sholat sunnah. Misalkan gini, sholat hari raya Idul Fitri di musola diadain, imamnya perempuan, laki-laki nggak boleh ngikut. Jadi laki-laki mah jangan ngikut. Jadi misalkan ada sholat Idul Fitri di musola, imamnya perempuan, laki-laki jangan ikut, kan nggak boleh. Kita
ngikutin imamnya perempuan. Jadi gitu ya. Jadi gini Pak. Sebenarnya itu karena ada kesalahan buat salah bacaan. Jadi tadi ketika makmum perempuan memberitahu Iya, kesalahan. Kalau tadi kan laki-laki subhanallah. Allah. Ini laki-laki, perempuan sama perempuan. Perempuan salah, bukan subhanallah. Menepukkan. Itu dia. Kain. Biarpun perempuan sama perempuan. Ini kan ngomongin perempuan. Ya. Jadi apabila imam perempuan, jamaahnya sama-sama perempuan. Pada saat salah, sekalipun perempuan sama perempuan bukan baca subhanallah, menepukkan. Tadi itu begitu. Jangan baca subhanallah. Ini berbeda. Ini kan beda kan dengan laki-laki ini mah. Jadi ceritanya perempuan sholat jamaah sama-sama perempuan. Pada saat imamnya salah, menepukkan ya telapak bagian kanan ke atas atau keluar bagian yang sebelah kiri. Gitu. Jadi gini. Nah, ini caranya. Kalau dorobat batnan, nah maka jikalau dia menepukkan batnan telapak tangan yang bagian dalamnya, ya, artinya batnan di batnin. Jadi kalau dorobat batnan di batnin, apabila dia membubuhkan telapak tangan yang bagian dalamnya, ya, bagian apa? Telapak tangan yang bagian dalam. Bebos dilakti dengan tujuan main-main, walau qalilan sekalipun sedikit, ma'a ilami tahrimi beserta dia mengetahui tentang haramnya, batalat sholat Tuhan maka batal sholatnya. Tujuannya main gimana? Kalau dorobat, nah dia memukulkan, menepukkan telapak tangan yang bagian dalam, bikos dilakti, gitu tuh. Ini bagian dalam, tadi mau ke kiri, begini, dia mau begini, tujuannya main-main. Tapi dia tahu tentang keharamannya kan nggak boleh sembahyang main-main. Ini dia tujuannya apa? Tujuan apa? Walau qalilan, jadi qasdil la'bi, tujuannya main-main. Walau qalilan sekalipun sedikit. Ma'il tahrimi beserta dia mengetahui tentang haramnya kan nggak boleh sembahyang main-main. Batalat sholat duha maka batalah sholat perempuan itu. Jadi begini. Ini bagian dalam kan? Ini bagian dalam nggak? Di kanan kan? Iya. Memukulkan ya bagian dalam. Dia memukulkan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam. Ini kan ini bagian dalam ini harusnya begini ya. Ini yang dia pukul bagian dalam. Tapi bikos dilahdi dengan tujuan main. Walau qalilan sekalipun sedikit, ma'a ilmi tahrimi beserta dia mengetahui tentang keharamannya, batalat sholat Tuhan maka batal sholat. Boleh bayangin main. Orang diatur disuruh begitu, dia malah begini. Iya kan ya? Ya, jadi wal unsa kalmar hati, maka unsa kalmar hati. Unsa sama juga perempuan. Unsa sama juga perempuan. Unsa siapa? Punca ini yang punya dua alat. Orang dia punya, laki-laki punya, perempuan juga punya. Ya kalau yang tukang rias pengantin itu bukan punca, itu mah bencong. Karena laki-laki doang, mukanya perempuan. Gitu mah. Saya punya udu, megang dia nggak batal. Emang laki-laki. Kecuali kayak kemarin tuh yang ditangkap narkoba, yang siapa itu? Dia itu yaitu laki-laki, tapi lupa kemarin yang kemarin narkoba 2 kali. Itu dia itu laki-laki, cuma dirubah payudaranya semua dirubah. Itu siapa? Bagaimana kalau dirubah? Ulama mengatakan kalau dirubah tetap dia menjadi perempuan. Kayak si Dorce itu kan Surabaya.
itu kalau udah dirubah, ulama mengatakan bahwa udah dirubahnya laki-laki perempuan. Kalau dirubahnya laki-laki perempuan, maka dia menjadi statusnya di perempuan. Coba merubah kodratnya ini menjadi dosa besar. Ya kan ya? Iya. Perubahannya ini Allah sudah ciptakan laki-laki, ngapa nggak perempuan? Merubah kodrat nih. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi unsa ini yang punya dua kelamin. Jadi kencing keluar dari yang laki-laki, keluar juga dari perempuan. Tapi dalam kitab Kasyifah, dari mana yang banyaknya? Ambil bingung si mata, ada unsa meninggal dunia. Ini bagian positif, bagian saya gitu. Ya kan positif, kata si mata. Udah yang bagian kesininya, bagian positifnya ya kata itu bagian saya. Iya. Jadi wal unsa kalau hati ya sama perempuan. Jadi unsa nggak boleh ikut jamaah dan jadi imam kepada laki-laki. Karena kenapa? Wal unsa kal mar'ati. Unsa itu kal mar'ati seperti perempuan. Nggak boleh jadi imam, ya. Nggak boleh jadi imam. Bolehnya sama-sama perempuan. Yang nggak boleh imamin laki-laki, begitu. Ya. Kalau laki-laki ini si Dodi kagak bisa sholat jadinya. Iya. Ngapa? Ya udah. Gemeteran. Nah, wajahnya badanil mar'ati al-hurrati auratun, ya. Dan semua badan perempuan al-hurrah, perempuan yang al-hurrati, perempuan yang merdeka, auratun adalah aurat illa wajaha wa kaffaiha, kecuali mukanya wa kaffaiha dan telapak tangannya. Jadi perempuan pada waktu sholat semua badannya harus ditutupi, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Wahadi aurat fi sholati, dan ini adalah aurat perempuan fi sholati, ini dalam sholat. Jadi dalam sholat perempuan nggak boleh pakai cadar, ya. Perempuan nggak boleh pakai sarung tangan. Jadi waktu sholat harus dia dibuka, jangan sholat memakai cadar. Kan aurat perempuan di dalam sholat muka dan dua telapak tangan, nggak boleh. Jadi terbuka begini nih, terbuka, jadi nggak boleh. Amma khorija sholati, dan adapun aurat perempuan di luar sholat, fa auratuha, maka aurat perempuan jami'ul badani, semua badannya. Jadi di dalam sholat perempuan yang nggak ditutup bagian muka dan telapak tangan. Di luar sholat harusnya ditutup mukanya, pakai cadar. Imam Syafi'i mah itu bagian di sini. Amma khorija sholati fa auratuha jami'ul badani, dan adapun di luar sholat fa auratuha, maka aurat perempuan jami'ul badani, seluruh badan. Kalau seluruh badan berarti bini kita harus diapain? Dibungkus. Tangannya dibungkus, hanya kelihatan matanya dong. Imam Syafi'i begini ini, Imam Syafi'i begitu. Kalau di luar sholat begini, ya kalau begini di wadah banyak ninja. Ini Imam Syafi'i memang begini. Tapi di Indonesia Imam Imam Syafi'i, tapi dari konteks ini kebanyakan ulama dulu kiai-kiainya tuh ibu-ibunya nggak begini. Kalau Imam Syafi'i memang begini, harusnya tertutup semua. Ya giliran ini kita nggak pakai. Benar nggak? Iya nggak pakai. Lah, ya bukan apa? Ya banyak polemik, banyak yang bapaknya kiai yang mangkat, ada juga yang nggak berjilbab, benar nggak? Iya, apalagi suruh nutupin begini. Nah, ini kalau nutupin begini berarti ke pasar banyak yang orang nggak kenal kita. Iya benar ya? Benar nggak? Hah? Bisa salah gandeng. Waduh, di Dodi di pasar sekarang bisa salah naik di pulang. Begitu. Pakainya sama, nyampe di rumah, langsung buka. Banyak lagi motorotnya, iya kan ya? Iya kan ya?
Nggak semua mazhab Imam Syafi'i harus kayak begini nih. Harusnya kita ngikutin. Tapi kita bisa. Ini yang bikin begitu. Giliran begini mah kita nggak pakai ya. Iya. Iya. Apa ya? Jadi di luar sholat aurat perempuan seluruh badan, artinya mukanya tertutup dan tangannya pun dibungkus, ditutup. Tapi kita belum bisa menerapkan seperti ini, begitu. Sekalipun ini mazhab Syafi'i, tetapi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang penting bini kita mah rapi aja gitu ya. Yang keluar kepalanya ditutup, ya. Ya benar ya. Dia tanggung jawab kita. Laki-laki punya tanggung jawab. Wal amatu karajuli, dan hamba saya seperti laki-laki. Fatakunu auratuha, maka adalah auratnya siapa perempuan aman ma baina suratiha wa rukbatiha, di antara pusat dan lututnya. Lah. Ini hamba saya seperti laki-laki. Paham enggak? Kita punya budak di rumah. Iya, dia pakai begini nggak apa-apa. Perempuan kan sama juga laki-laki ngorotnya. Buat pembantu ya. Hamba saya bukan pembantu nih. Kata suruh barok, kata Mbak, boleh kan mau ke tanah segini aja bu? Nah ini hamba saya. Karena hamba saya ini artinya budak ini boleh diapain sama tuannya. Kalau sekarang kan nggak ada hamba saya. Ya, jelasin tahu. Iya, bukan lain. Kalau sekarang, nah hamba saya auratnya sama seperti laki-laki, baina surah wa rukbah. Berarti kalau di depan saidnya dia nggak pakai ini boleh? Enggak dosa. Orang tahu suruh ini nama laki-laki, Jawi pakai celana segini. Dosa nggak saya lihat? Enggak, kenapa di atas pusat? Kalau di bawah pusat nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau perempuan kita tadi hamba saya, kalau di tuannya boleh nggak? Boleh, karena sama juga laki-laki. Tapi jangan membantu. Kalau membantu besok mubarak, agak kerja ini di rumah mulu. Iya. Ini ngomongin dulu kan ada hamba saya, ada abid, dia kan ya. Ada perempuan yang merdeka. Ini mah abid, artinya amat itu hamba saya. Jadi hamba saya itu auratnya sama dengan laki-laki. Jadi aurat ma baina surah wal rukbah, antara lutut, antara pusat dan lutut gini. Kemari sini. Kayak tadi tuh. Kayak tadi. Begitu. Berarti hamba saya di depan sayanya boleh enggak? Boleh. Enggak dosa karena auratnya seperti laki. Dia bukan pembantu ini, lain lagi. Ntar ngomong begini lagi, biar tambah saya jadi pembantu. Bukan ya? Jadi perlu pahamnya. Silakan Pak, nanti kita bahas selanjutnya tentang bilangan-bilangan yang membatalkan sholat. Pada saat ini, tolong nanti kita apa yang perlu kira-kira ada pertanyaan ya. Kira-kira sekarang Pak? Silakan Bapak, tadi ada yang nggak jelas gitu. Ngaji malam ini harus jelas ya Pak. Jadi materi ini jelas, jadi Bapak paham. Yang nggak paham silakan. Nanti yang perlu ditanyakan ya silakan aja. Ini satu pertanyaan dah. Jadi sekarang kita kan udah ngerti nih yang masalah pengingatan imam, masalah subhanallah. Kalau berarti kita kan udah niat kita kan zikir. Berarti itu sholat kita sah atau tidak? Kalau tujuannya zikir beserta mengetahui bahwa itu maksud tujuannya Enggak batal berarti ya? Boleh, enggak batal sholat. Kalau tujuannya hanya mengingatkan imam yang salah itu batal. Kalau enggak ada tujuannya zikir. Makanya sekarang kita udah ngerti nih. Berarti kan udah zikir niatnya. Iya, jadi kalau kemarin kan banyak kan mengingatkan. Zikir dan berserta
Zikir beserta mengingatkan boleh. Memberitahu yang nggak boleh itu hanya Mengingatkan mengingatkan doang, saja, ya. yang ngingatin doang. Tapi kebanyakan kita Mengingatkan masih doang. ngingetin. Kalau kita ngingetin, kita batal sholat kita harus diulang. Kalau batal, jangan itu mesti orang batal sholat kita. Kalau batal berarti sah nggak sholat kita? Harus diapain? Ternyata kita terusin kan? Iya. Sama ini kayak itu juga masih banyak. Seperti tadi kayak di awal bilang, sebenarnya dia juga yakin bahwa sudah 2 rakaat. Berhubung imam bangun dan ikut bangun refleks. Nah, ini maksud saya, kita mengingatkan kita masing-masing. Ketika kita sudah berdiri, jangan turun lagi. Gini kayaknya. Jadi gini, kalau kita udah yakin, jangan ngikutin imam yang salah. Kenapa? Al yaqinu la yazalu fisaki. Keyakinan itu tidak menghilangkan keraguan. Kalau udah yakin, masa lo yakin ragu? Ya kan ya? Kalau yakin mantap enggak? Mantap. Aku yakin. Jangan. Berarti semuanya kita konsentrasi, maka kita udah imam ketahuan, kita udah tahu bahwa imam itu salah, baru 1 rakaat. Kita udah yakin bahwa kita 2. Masa ngikutin, anggap aja itu ngikutin imam. Bagaimana? Nanti jadi menambah rakaat tuh. Ya kan ya? Iya. Jadi jangan. Ya udah, yakin aja. Imam pada saat begitu nggak boleh turun. Tetap dia membaca Fatihah. Berdiri baca Fatihah, setelah itu dia ruku dan jangan langsung, nggak boleh. Pada saat dia berdiri udah, setelah berdiri baca Fatihah, dia ruku dan sujud. Gitu. Coba nanti kalau rakaat nggak boleh diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang 40 nggak boleh diganti sujud sahwi. Dia nambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau dia ragu, tadi itu cara ragu dan dia kan nggak yakin. Kalau yakin nggak usah menambah. Dia hanya sujud. Kalau yakin, keyakinan itu timbul kayak tadi itu. Tapi dia setelah yakin, berarti cuma yakin. Itu kan begini nih. Pada saat dia yakin, terus nggak ada yang amin. Pada saat dia posisi dia ngikutin keyakinan apa pendidikan. Berarti saya sembahyang tadi baru 1 rakaat dong. Ya kan ya. Berarti kenapa? Itu ada yang beritahu tadi nggak ada yang amin. Nah, pada saat begitu, pada saat dia yakin 1, pada saat nggak ada yang amin, apa dia menambah rakaat apa tetap sesudahnya? Ya. Tetap paling mau. Dia kan awalnya yakin, ternyata nggak ada yang amin, bahwa dia meyakini bahwa dirinya sembahyang kurang 1. Pada saat itu dia komitmen keyakinan dari awal, apakah tadi ada perubahan tadi karena nggak ada yang amin? Ngikutin makmum. Kalau ngikutin makmum, dia menambah 1 rakaat. Kalau dia yakin, berarti dia tidak menambah rakaat. Setelah dia yakin, tetapi karena nggak ada yang amin, dia ragu lagi. Tadi sembahyang gua berarti Ustaz, tadi nggak ada yang apa? Nggak ada yang amin. Terus gimana sembahyang saya? Bingung tuh imam. Buat apa? Apa buat keyakinan dari awal kan ya? Nah pada saat begitu, pada saat imam perubahan dia, setelah ada kejadian bimbang kan? Apa saya ngikutin keyakinan dari awal? Apakah saya harus menambah 1 rakaat ngikutin makmum? Seakan-akan saya lagi diingetin tentang bilangan rakaat. Itu gimana kalau begitu? Imam nanti dia menambah 1 rakaat tetapi makmum enggak, menunggu sampai nanti ikutin salah. Karena dia itu berkeyakinan bahwa tadi saya sembahyang itu tadi tuh
Kalau dia yakin mau udah. Kalau dia yakin mau udah. Kalau dia kayak tadi begitu tuh. Ya tadi gitu. Ini pada saat begitu kira-kira imam ini nambahin biasanya nambahin apa terusin keyakinan dia? Pada saat kesalahan. Nah, ada kesalahan. Rokat bisa nambahin. Iya, nambahin ya? Nambahin. Nambahin. Ya berarti dia itu menambah satu rokat karena tadi itu sudah diingatkan oleh si makmum bahwa saya tadi sembahyang kurang satu rokaat gitu. Nah, memang Klik di masalah seperti ini. boleh jadinya kalau kayak gini. Jadi jangan Kliknya itu tata cara agar supaya sholat itu nggak jadi batal. Nggak dibilang itu, nggak itu pada saat itu, tetapi kalau masalah bacaan jangan dibaca subhanallah gitu. Kalau kesalahan imam ya harus ditambal. Tapi tadi tujuannya dikir lagi. Jadi misalkan baca imam surah yang dia nggak hafal, pada saat kita hafal boleh kita teruskan. Tetapi kita pun nggak hafal udah nyampe persituan langsung ya. imam baca surah sabihis. Pada saat kesono dia kagok, udah takbir aja, ketuntas nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, itu lagi kan sunahnya sunah aidan, ya sunah aidan. Artinya ya udah pada saat kita di situ ingatnya udah. Akhirnya nanti daripada ini batal sholat bolak-balik yang ketuntas juga kan ya. Kayak begitu. Jangan sampai nanti makmumnya apa ngucap kan begitu. Saking nggak sabarnya. Jadi pada saat bacaan surah yang imam salah bukan subhanallah, tetapi kita menyambung dengan bacaan. Kalau kita hafal imam baca kita hafal. Kalau kita nggak hafal ya udah diam aja. Kita ikut hafal, hanya yang hafal imam begitu. Lainnya? Silakan Pak. Oke, kalau misalkan kayak tadi kan si imam sudah apa surahnya, Iya. makmum misalkan nggak apa kan berhenti di ayat terakhirnya tuh karena nggak selesai gitu. Iya. Baca surahnya nggak selesai. Nah sementara kan si makmum baca al-fatihahnya misalkan sudah sampai selesai juga karena si imam kan udah ruku. Nah ini si makmum melanjutkan terus baca al-fatihahnya. Iya. Ketika ruku Bapak, ketinggalan satu rukun nggak boleh Bapak. Nah kalau misalnya itu yang di sholat isya, kalau yang di sholat zuhur asar, kalau kita ketinggalan baca al-fatihah, kita ketinggalan 2 rukun. Nah itu gimana? maksudnya di awal sholat apa? Ya di awal sholat kita misalkan ketinggalan baca al-fatihah kayak sholat zuhur asar kan Masbuk kita nggak tahu nih. Jadi gini, kita kalau masbuk ditanggung oleh imam. Pada saat imam baca pada Allah, imam dia lagi takbir terus baca surahnya kan sir dibaca. Tetapi pada saat kita kebagian kita ngikutin rukuk, ya udah kita ngikutin rukuk nggak baca Fatihah begitu. Jadi Fatihah kita sudah ditanggung oleh siapa? Imam. Sama si imam. Karena kita masuk kecuali muafik. Kalau muafik nggak boleh. Kalau muafik ya kayak tadi tuh, imam baca surahnya baru sepotong. Tapi kita bukan masuk itu muafik. Artinya muafik kita ngikutin dari awal. Pada saat imam nggak selesai Fatihah kita terusin. Kita terusin pada saat ruku kita baca dalam kitab Fathul Mu'in begitu. Pada saat kita ruku kita bacanya Fatihah boleh. Jangan sampai nanti nggak ditanggung gitu mah. Begitu nggak tanggung. Ada begini, apabila pas kami wansir laku turhamun kan begitu ya. Kali imam baca Fatihah
kita nggak usah baca Fatihah lagi, orang suruh baca, suruh dengerin. Ada yang hadis katakan begitu, ada yang kata nggak usah, orang udah ditanggung oleh imam Fatihah kita, sekalipun kita bukan muafik, kita ada masbuk, muafik, kita mengadir. Ada yang kata pas kami dengerin apa yang dibaca oleh si imam. Ada yang mengatakan bahwa enggak, tetap kita mah dibaca Fatihah dibaca begitu. Jadi ada yang ditanggung oleh imam, ada yang tidak ditanggung oleh imam. Ketika masbuk kata tertinggal pada saat kita ngikutin imam kadang ruku, kita ngikutin ruku, kita nggak baca Fatihah, maka Fatihah kita sudah ditanggung oleh. Ya nanya begitu dong tuh kalau semain jamaah, sama begitu tuh ada yang nanggung begitu. Coba ya, silakan Pak. Ini saya itu baca yang perempuan hamba saya dong itu. Orang itu seperti laki-laki itu sih kadang-kadang itu dong ya. Hah? Iya. Perempuan hamba saya amat itu sama seperti laki-laki gitu. Coba ya, nanti kita bahas di adadi buku. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Ma'ana, ya Karim. Allahumma salli wa sallim bila wali wali wa barik wa sallim radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anta syakirin hamda lain hamda yawafi nabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa bayyabadil jalalika wa lajibu sultanik. Subhanaka la nusyana alaika anta al-masna ila nafsi falakal hamdu tatabda wa lakal hamdu ba'da wa lakal hamdu ya rabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nuril adwar wa siril asrar lil aqil wa mutahi babil yasan sayyidina Muhammad al-muhtar wa ali atar wa sahbihi ayatan billahi wa dwali. Salatan tujiyya bi amin jamil awwali wal abad wa taqdirana bi amin jamil hadiyat wa tuhiruna bi amin jamil sehat wa darbauna biha indaka ala darajatu baliguna biha salqat min jamil khairati bil ayati wa badal mamat innahu qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat wa ya qadi al muhimma bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ya adiyana wa abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in atadaka. Allahumma bazna wa yabika nabika wa amadika wa iwadika wa jiwalika min kulli shaytanin marid wa jabari amin wa ji'ainin wa jibakina misali jisamin nakala kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa aqiqna min mujibatin nadamati bil hali wal bali innaka sami'ud du'a wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam warzuqna kamalil mutabati la hujai wa batina ya rabbal Allahumma taqabbal wasilna wa maqnam min al-Qur'anil azim wa ba'dana min la ilaha illallah wa sabana bi subhanallahi wa bihamdihi wa masalana ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadatan minka wasilah wa rahmatan min fadlika najilan wa barakatan sabila ila habibina wa sabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila ra'i abai wa iwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa lalabai lambilin wal musahibin al-qulisin wa jamil mujahidin abi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin ususun sayyidina Syekh Qadir Jailani al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu summa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ila ruhi ususun al-marhum al-masburin awla masburin bi asma'ihi ususun sahibul badwa ahli fatikum minan nar wa sitralahum minan nar wa idabalahum minan nar wa bidalahum minan Allahumma aj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum min quburin nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa qrid nuzulan wa wasi'man lahum
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأجر من عجب القبر وفتنة من عجب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغيبنا وصغيرنا وقابلنا وجبرنا وأنسنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة بأمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها مآسنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحتنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اللهم إنا سلامة في الدنيا والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق والحلال وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا كرمنا بأننا كرمنا وأننا أسرفنا للذي أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع بل وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى لكل سل صلى وسلم ربي على وآله وصحبه عدد للسهل والحمد لله في البدء والتنام الله الله يا الله لنا بالغفور الله يا الله لنا بالغفور الله الله يا الله لنا بالغفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sama-sama kita ikuti kajian kita pada malam hari ini dengan kajian kita Fathul Qorib mengenai tentang aurat ya, dan rukun kita perbedaan dalam sholat antara laki-laki dan perempuan ada 5. Jadi sebenarnya udah kita bukan selalu dan mungkin kita paham, tapi apa ya hukumnya dalam sholat ini. Dan mudah-mudahan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mohon doa. Kemarin Pak Haji Lanjar ada telepon. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali seperti kala dan insyaallah pengen wadas. Jadi mudah-mudahan sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ada ngobrol-ngobrol dengan Saudara Haji Sarifuddin dan Bapak Haji Hidayatullah. Kita Saudara Budi di musola. Kita sedang renovasi beberapa bagian musola
Baitul Mutakin. Nah kemudian kita sedang membuat tempat mukena dan juga papan tulis untuk taklim serta untuk kegiatan Ramadan yang akan datang. Jadi kami membutuhkan 4 unit kipas angin dinding, pinnya yang seperti yang ada di musola yang sudah ada, yang warnanya hitam, nanti kita harganya Rp600.000. Terserah nanti kalau misalnya ada saudara, keluarga, teman-teman yang bisa dicolek-colek barangkali begitu mau memakamkan untuk kipas angin 4 unit, juga rupuk atau apa namanya mukena, ya mukena. Silakan untuk yang mukena maupun atau gimana silakan saja. Tadi memang yang sudah kalau gorden kemarin sudah dilihat kembali, kita gunakan yang sudah ada dulu karena memang bentangannya sangat luas, sekitar 10 meter atau 12 meter itu. Jadi memang nggak bisa kita buat dengan satu kali. Demikian itu yang kami sampaikan, nanti akan kami share juga di grup, kemudian dapat dipahami dari informasi saja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan untuk malam Senin akan datang, dalam jadwal itu sudah ada CPI Sultani. Nah, nanti saya koordinasi. Untuk sementara kita jadwalkan di musola Baitul Mutakin. Jadi nanti mungkin ada CP, ada beberapa orang tuh. Jadi nanti kita kondisikan. Jadi tempatnya di musola Baitul Mutakin untuk malam Senin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.